Kata Nabi, ada dua golongan yang kelak aku tidak melihat mereka di dalam surga. Bahkan mereka tidak pernah mencium bau surga pun tak mencium, kata Nabi. Yang pertama, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang di tangannya ada kekuasaan tapi dia gunakan untuk menyakiti rakyatnya, memeras rakyatnya, mengambil kepentingan dari rakyatnya. Ini pemimpin zalim. Yang kedua, kata Nabi, perempuan yang berpakaian kemudian seperti orang yang telanjang, ariyatun mumilatun ailatun ka'adnabil bukhti. Bagaimana mewaspadai pemimpin yang zalim, mewaspadai pemimpin yang zalim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami akhir-akhir ini ada program keliling masjid untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan seputar kepemimpinan dalam Islam, agar umat muslim, terkhusus umat muslim umumnya, untuk seluruh umat manusia, terkhusus umat muslim, agar mereka sadar akan bagaimana model kepemimpinan dalam Islam, bagaimana Islam mengatur orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang memilih. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi begini dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat setiap kabilah-kabilah itu, para pemimpin-pemimpin kabilah itu muncul kemunafikannya. Ini yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Sejalan dengan itu disampaikan juga oleh Umar bin Al-Khattab. Dalam hadisnya mengatakan begini, kata Umar bin Al-Khattab, hal tadri man yahdumuddin? Tahukah kalian siapa yang akan menghancurkan agama? Yang pertama, kata Umar bin Al-Khattab, zalatul alim, orang-orang alim yang tergelincir. Kemudian yang nomor dua, kata Umar bin Al-Khattab, jidalul munafiq bil Quran, orang-orang munafik yang berdebat tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, malikun kadzab, pemimpin yang pendusta. Di dalam riwayat yang lain disampaikan juga, kata para ulama, setidaknya ada tiga hal yang akan menghancurkan satu kaum. Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, idza duyi'atil amanatu fantazir as-sa'ah. Kalaulah amanah itu sudah tidak ada, sudah tidak nampak, sudah mulai bercampur, maka kata Nabi, fantazir as-sa'ah, tinggal tunggu tanggalnya saja, tanggal kehancurannya. Salah satu penyebab kehancuran satu kaum, kata Nabi, disebabkan karena hilangnya amanah. Hilangnya amanah itu banyak maknanya. Banyak maknanya. Apa maknanya hilang daripada amanah? Tidak adanya lagi orang-orang yang amanah, dan ini penyebab kehancuran satu kaum. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat penguasa-penguasa yang zalim, yang saling memakan antara satu dengan yang lain. Sinfani min ahlin nari lam arahuma, kata Nabi, rijalun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Kata Nabi, ada dua golongan yang kelak aku tidak melihat mereka di dalam surga. Bahkan mereka tidak pernah mencium bau surga pun tak mencium, kata Nabi. Yang pertama, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang di tangannya ada kekuasaan tapi dia gunakan untuk menyakiti rakyatnya, memeras rakyatnya, mengambil kepentingan dari rakyatnya. Ini pemimpin zalim. Yang kedua, kata Nabi, perempuan yang berpakaian kemudian seperti orang yang telanjang, ariyatun mumilatun ailatun ka'adnabil bukhti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah, ada poin-poin penting yang ingin kita sampaikan sehingga bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk memandang dalam melakukan pemilihan itu. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Kita perlu melakukan edukasi terhadap diri kita dan orang lain, karena hari ini yang namanya syubhat itu menjadi raja. Hari ini itu syubhat lebih jelas daripada yang halal dan yang haram.
Sehingga tak salah ketika Nabi mengatakan ahalla harama wa harrama halala, memunculkan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, bukan pada aspek makanan saja, tapi pada aspek perpolitikan. Inilah kemudian dalil bagi orang-orang orientalis dan liberal untuk mengatakan ustadz-ustadz, orang-orang mengerti agama, jangan terjun ke dalam politik, jangan campur adukkan politik dengan agama. Kenapa demikian? Kalau ada unsur agama dalam unsur politik, banyak sekali yang dilarang di dalam agama. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya, tidak boleh melakukan suap, tidak boleh melakukan nepotisme yang berlebihan yang tidak sesuai dengan standar dalam Islam. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, sehingga yang seperti ini ketika diatur oleh agama, maka menjadi masalah bagi orang yang punya kepentingan. Toh yang sudah ada aturannya saja orang tidak mau lakukan, bagaimana kalau tidak ada aturan? Nah, ini yang menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu. Kita perlu sampaikan, perlu kita edukasi bersama. Kenapa? Karena terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak kehilangan amanah, terlalu banyak dosa yang kita perbuat dalam setiap pemilihan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan ternyata di dalam hal tersebut syubhatnya banyak syubhat, dan banyak orang-orang yang menghalalkan yang haram. Hati-hati kata Nabi, di akhir zaman itu kata Nabi, nanti yang menjadi pemimpin itu orang yang pengkhianat dianggap amanah. Berbondong-bondong orang mengatakan bahwa oh si anu itu tidak pengkhianat, si anu itu amanah kok, padahal dia pengkhianat. Atau sebaliknya, orang-orang mengatakan si anu itu amanah, tapi sebagian besar mengatakan dia pengkhianat. Jadi orang amanah dianggap pengkhianat, orang pengkhianat dianggap amanah. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, salah satu solusi yang kita tawarkan adalah yang kita tawarkan agar tidak terlalu jauh kita terjerumus dalam permasalahan tradisi. Kenapa kita katakan permasalahan tradisi? Karena setiap melakukan pemilihan, rata-rata orang tak mau berujuk kepada agama. Rata-rata orang tak mau merujuk kepada agama. Kenapa? Membatasi ruang gerak. Agama membatasi ruang gerak. Inilah alasannya kenapa orang mengatakan agama itu musuh negara. Alasannya orang mengatakan agama itu musuh negara karena terlalu banyak aturan-aturan agama yang mengatur, sehingga tidak leluasa orang berbuat mau kecurangan dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kembali kepada poin kita. Sebelum kita bahas bagaimana mewaspadai pemimpin yang zalim, kita akan coba angkat terlebih dahulu bagaimana model kepemimpinan dalam Islam Bapak Ibu. Kepemimpinan di dalam Islam setidaknya dalam model wilayat itu ada 3. Satu modelnya dibaiat. Dibaiat itu dipilih, ditunjuk secara aklamasi. Ditunjuk rame-rame, selesai dia, pokoknya kami maunya dia jadi pemimpin, naik. Abu Bakar begitu, Umar bin Khattab begitu. Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu begitu sama, kumpul musyawarah, tunjuk langsung. Kami pengen Abu Bakar naik jadi seorang khalifah, pemimpin, naik dia, dibaiat langsung. Yang kedua, model yang kedua itu sistem dinasti, politik dinasti. Tahu Bapak Ibu politik dinasti ya? Nah, yang sekarang terjadi itu dari mulai Muawiyah bin Abi Sufyan sampai akhir Daulah Utsmaniyah dalam Islam itu sistemnya sistem dinasti, kekerajaan, atau sistem memilih dari atas ke bawah. Pemimpin yang berhak memilih, siapapun yang mau dipilih oleh pemimpin terserah. Misal Pak Jokowi mau milih siapa itu terserah. Itu misalnya contoh sistem pemilihan atau wilayat dalam Islam yang nomor 2, dinasti. Nah, ada sistem yang kemudian bermasalah, ada politik identitas, politik dinasti itu kadang-kadang bermasalah. Kenapa kadang-kadang bermasalah? Kadang-kadang tidak terlalu selektif. Yang dipilih bisa jadi orang-orang fasik, orang munafik, orang zalim. Tapi karena punya kedekatan ya dipilih.
Contohnya ketika pemimpin ingin memilih kepala dinas, tengoknya kepala dinas mana yang paling bisa dekat dengan dia, orang-orang yang dekat dengan dia, nanti aku tunjuk kau jadi kepala dinas ya, oke. Terserahlah mau dia punya kelebihan atau tidak kelebihan, terserah. Nama lainnya nepotisme. Apakah nepotisme di dalam Islam itu dibenarkan? Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan yang mana? Yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang menyesuaikan kepada tuntunan-tuntunan agama. Kalau tak sesuai tak boleh. Misal kita mau tunjuk dia menjadi seorang misalkan dinas sosial yang memang mengerti dalam urusan sosial, tapi ternyata jurusannya bukan di situ, kedokteran. Kita suruh dia dinas sosial, nanti semua orang yang di situ disuntiknya. Atau sebaliknya, orang sosial disuruh jadi dokter, itu nak nyambung. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah, kata Nabi. Ketika suatu amanah itu diberikan kepada orang yang memang bukan punya kapasitasnya, itu tinggal tunggu aja kehancurannya. Makanya kenapa hari ini banyak kehancuran yang tidak tepat sasaran, itu karena mohon maaf, memang sesuatu urusan itu diberikan yang memang bukan pada ahli dia. Menteri olahraga yang ngurus tidak pernah menjadi olahraga pun tak pernah. Kominfo, menteri teknologi dan lain sebagainya itu ternyata bukan ahli di bidangnya. Ini menjadi masalah. Menteri keuangan yang ngurus menteri pendidikan yang ngurus orang bisnis, hancur. Makanya sampai sekarang tak jelas pendidikannya itu. Kenapa tak jelas? Karena yang ngurus bukan orang-orang yang dari basis pendidikan. Ini masalah. Kita ambil contoh, misalkan kalaulah seandainya orang-orang yang bukan ahli di bidang kedokteran tiba-tiba dia ikut nyuntik, kira-kira malpraktek apa dia? Mesti akan terjadi malpraktek. Nah, itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Munculnya malpraktek dalam segala bidang. Maka disampaikan oleh Nabi pada hadis yang pertama tadi kita bacakan, kelak kata Nabi akan muncul hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang munafik. Setiap kabilah pemimpin itu munafik. Nah, salah satu bentuk kemunafikan mereka adalah mereka jauh daripada agama dan mereka hindari agama itu. Kemal Ataturk kurang kuat apa dia? Sangat kuat. Tapi Kemal Ataturk lah orang yang meletakkan bangunan sekuler di muka bumi ini, terkhusus untuk Islam. Orang-orang yang meletakkan batu sekuler pertama sekali di dalam Islam, siapa dia? Kemal Ataturk. Dia bukan tidak baik, sangat tidak baik sekali sebenarnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu, akibat menjauhkan agama dari perpolitikan, akibat menjauhkan agama dari unsur kenegaraan dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi kehancuran. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi kata para ulama, penaklukan. Jadi modelnya penaklukan. Misal Konstantinopel ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih misalkan. Ketika sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, diambil alih kepemimpinan langsung diambil alih. Nah, ketika mengambil alih otomatis pemimpinnya langsung berubah, bukan dari lagi mereka tapi langsung pindah kepada yang menaklukkan. Nah, ini namanya sistem takluk menaklukkan. Sama seperti Abbasiyah menaklukkan Umayyah. Maka Umayyah tidak jadi lagi khalifah, yang khalifah berasal dari Abbasiyah. Siapa yang menaklukkan? Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol. Andalusia dihancurkan. Granada dihancurkan. Itu semuanya adalah kerajaan-kerajaan Islam, saling menaklukkan antara satu dan yang lain. Ini sistem kepemimpinan di dalam Islam. Artinya untuk mendapatkan wilayah tadi, makanya Islam, Umar bin Khattab itu selalu melakukan ekspansi, perluasan wilayah untuk menaklukkan satu-satu daerah-daerah tertentu. Mana daerah yang sudah keluar daripada Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid pergi kejar, taklukkan kota tersebut. Kalau bisa penaklukannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara berperang. Tapi kalau mereka melawan, perang. Terjadilah perperangan sehingga ditaklukkanlah kota-kota yang lain, termasuk Persia ketika itu yang ditaklukkan oleh Turki Utsmani, Daulah Turki Utsmani. Tetapi ada satu daerah yang tidak masuk dalam Daulah Utsmani ketika itu, disebutlah sebagai Nejat.
Nejat itu bekerja sama dengan Saudi Arabia yang ketika itu pemimpinnya Suud. Nah, jadi ini kerajaan Saudi itu ketika itu dia tidak berada dalam bayang-bayang Daulah Utsmaniyah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sejarah. Itu sejarah yang harus kita angkat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang sekarang itu, atau model-model pemimpin itu, apakah mereka fasik, zalim, baik dan lain sebagainya? Maka kita butuh cara-cara untuk melihat mereka. Yang pertama yang kita butuhkan bagi atau etika ataupun akhlak bagi seorang pemilih. Etika bagi seorang pemilih, akhlak bagi seorang pemilih harus bersandarkan pada yang pertama iman dan hati. Akhlak itu penting. Sekarang itu pemilih itu berdasarkan bukan pada iman, bukan pada hati. Mereka memilih berdasarkan pada nafsu. Mereka memilih berdasarkan pada fiti, pulus. Kenapa saya katakan demikian? Kita rujuk kepada hadis Nabi yang bilang, kata Nabi dalam hadisnya itu begini, 3 golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Allah tak mau ajak dia berbicara. Allah tak mau melihat mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kemudian yang kelima, Allah melaknat mereka. Dan terakhir Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Siapa mereka? 3. Salah satu di antara 3 ini, yang pertama adalah man baya'a rajulun imaman liyusiba minhud dunya. Orang yang membaiat seorang pemimpin tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Sama seorang yang memilih, kita pilih si anu jadi pemimpin, kita tahu si anu itu fasik, kita tahu si anu itu munafik, kita pilih juga si anu tadi, berarti ada tujuan kita memilih. Iya Pak Ustaz, kenapa? Karena dialah yang telah kasih aku makan. Calon-calon pemimpin yang lain tak ada ngasih duit, karena dia yang ngasih duit itulah kami pilih dia pasti. Berarti apa tolak ukurnya? Iman atau hati? Jelas tolak ukurnya adalah nafsu. Tolak ukurnya adalah nafsu. Ada Nabi mengatakan demikian? Ada. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazhar, sampai kalian akan melihat, kata Nabi. Apa yang akan kalian lihat? Himmatuhum butunuhum. Tujuan umat manusia ketika itu perut mereka. Perut mereka. Wa nisa'uhum qiblatuhum. Perempuan menjadi kiblat mereka. Wa syarafatuhum mata'uhum. Dan kemuliaan mereka nanti didapat bukan dari keimanan mereka. Mereka dapat kemuliaan mereka dari harta mereka dan kekayaan mereka. Itu Nabi yang ngomong. Kata Nabi begitu. Kelak di akhir zaman itu orang sudah berpikir tentang perut. Jadi siapapun yang ngasih dia duit, itulah yang akan dia pilih. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan paling besar memberikan dia duit? Jelas orang yang punya duit. Kalaulah bergandeng ada satu calon pemimpin yang kaya raya, fasik, zalim, munafik dia, tapi kemudian ada seorang pemimpin yang memang tidak, calon pemimpin tidak banyak duit dia, tapi mohon maaf, beriman dia, baik dia. Kira-kira yang akan dipilih siapa? Yang akan dipilih siapa? Kalau merujuk kepada hadis tadi, yang akan dipilih siapa? Jelas yang punya duit. Makanya tak salah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan, kelak di akhir zaman itu yang berbicara, membuat manusia berwibawa, itu bukan iman, bukan hati, bukan akhlak, piti. Apa artinya piti itu? Duit, fulus. Itu yang membuat manusia ketika itu menjadi orang-orang berwibawa. Sehingga tak salah kata Nabi. Apa kata Nabi? Tak salah. Orang-orang kelak akan memilih pemimpin itu, calon pemimpin itu, mereka yang paling banyak memberikan keuntungan kepada mereka dalam segi duit. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, hari ini menjadi tradisi dan menjadi satu kaidah di dalam kalangan masyarakat. Apa kata masyarakat? Kalau kami akan memilih siapa yang akan datang kepada kami dan memberi kami. Kalau dia datang cuma minta tolong saja, mungkin bisa kami pilih kalau tak ada pilihan lain. Tapi kalau dia tak ngasih apa-apa, ngapain kami pilih? Tak ada untungnya pun bagi kami. Pak Bu, ini masalah kita. Sekarang yang begitu itu muslim atau bukan muslim? Muslim.
Yang mengatakan demikian muslim atau bukan muslim? Muslim. Yang menerima muslim atau bukan muslim? Muslim. Ar-rashi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan menerima suap di dalam neraka. Bapak Ibu coba contoh kita bayangkan, kita ambil contoh orang-orang yang hari ini sudah mulai menjadikan tradisi-tradisi keharaman tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilarang kemudian menjadi sebuah tradisi. Kita ambil contoh di dalam aturan pemilihan itu, boleh para paslon-paslon ini memberikan bantuan kepada masyarakat di bawah 100.000. Itu dinamakan tidak suap. 100.000 ke bawah itu tidak suap. Bayangkan 100.000 ke bawah tidak suap. Pertanyaannya adalah, di dalam Islam ini suap atau tidak? 100.000 suap apa tidak? Suap Ustaz. Kalau 1 juta itu yang agak kami ragu sedikit Ustaz. Jadi kalau 1 juta ragu, kalau 100.000 suap. Artinya apa? 100.000 ke bawah, jangankan 100.000, 100 rupiah saja suap. Haram tidak? Haram. Tapi pertanyaannya, kita yang memilih ini kuat iman atau tidak? Masih banyak yang kami terima tapi kami tidak pernah coblos dia Pak Ustaz. Nah ini masalah nih. Kami terima Pak Ustaz duitnya tapi kami tidak coblos dia Pak Ustaz. Tergantung. Ulama berbeda pendapat. Kalau ulama-ulama Saudi mengatakan boleh saja melakukan demikian karena kita merusak kezaliman mereka. Mereka saja bisa berbuat zalim, masa kita tidak bisa menzalimi ke mereka? Tapi ulama yang lain mengatakan tidak boleh, kita sedang berkhianat kepada mereka. Tidak boleh, kata salah seorang ulama mengatakan begini, ketika ada orang memberikan kita uang, tahu itu melakukan perbuatan suap, kita terima duitnya, tidak kita coblos dia, maka kita termasuk pengkhianat kepada mereka. Tetapi pandangan ulama yang lain mengatakan, Syekh Al-Hudzaify mengatakan boleh saja, tak ada masalah. Apa maksudnya? Apa dalilnya? Masa mereka boleh melakukan kezaliman tapi kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka? Biar mereka sadar, kata dia. Nah, itu dalilnya. Kenapa ada ulama yang mengatakan ambil duitnya, coblos yang lain, kan begitu. Nah, itu dalil Bapak Ibunya begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali pada tanya. Man baya'a rajulun imaman liyusiba minhu dunya. Orang yang memilih tapi mohon maaf tujuannya untuk mendapatkan dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mulai hari ini kita belajar betul-betul menghargai harga diri kita. Kenapa orang menginjak harga diri kita itu? Karena kita tidak punya harga diri. Jangan tersinggung. Kenapa Islam hari ini diinjak-injak oleh orang? Karena umat muslimnya tak menjaga kehormatan agama dia. Jadi kalau ada orang menghancurkan kehormatan kita, itu karena kita tidak menjaga kehormatan kita. Bayangkan kalau kita umat muslim punya kehormatan, punya harga diri, berani menjaga kehormatan agama, kita tolak mentah-mentah orang-orang yang datang sekalipun membawa jilbab. Aku kasih kau jilbab, tolong pilih aku. Bisa enggak kita menolak itu? Tapi ini cuma bantuan sukarela aja. Betul, bantuan sukarela. Tanyakan ke hati dia, kalau kami tak milih dia, ikhlas tak hati dia? Oh ikhlas Ustaz, alhamdulillah, ambil. Kalau tak ikhlas jangan ambil. Karena sulit mencari orang yang di akhir zaman itu memberikan, mohon maaf, apalagi sekarang ini ada namanya sedekah musiman. Tahu Bapak Ibu sedekah musiman? Nah, inilah pas pilkada nih, namanya sedekah musiman. Datang orang mencari mana yang harus kita kasih sedekah nih. Jadi beruntung orang-orang yang tak mampu di akhir-akhir di musim pilkada itu. Berharap itu dapat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jaga harga diri kita. Kalau kita menerima perbuatan tersebut, kita mengaminkan. Bapak Ibu menerima bantuan mereka, Bapak Ibu menerima suap mereka, Bapak Ibu termasuk orang yang sudah mengaminkan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi kami ini apa Pak Ustaz? Kami ini fasik. Bisa naik tingkat Pak Ustaz? Bisa, munafik. Kalau apa? Kalau dia mengingkari. Bu, ini suap loh. Enggak suap dong Pak Ustaz. Ini cuma berian bantuan-bantuan biasanya. Itu munafik berarti. Kenapa munafik? Dia sudah mengingkari perbuatan suap. Coba, yang mengingkari perbuatan suap munafik. Yang melakukan perbuatan suap, tahu dia kalau suap itu haram, tapi dia tetap buat, maka dia fasik. Tahu dia perbuatan suap itu haram, tapi dia katakan itu tidak haram, berarti dia mengingkari, munafik dia. Sekarang Pak Ustaz tidak ada yang tidak begitu, semuanya begitu Pak Ustaz. Itu yang harus kita lawan, bukan kita amini, bukan kita kemudian mengikuti. Kan sudah menjadi tradisi Pak Ustaz. Berarti kelak akan muncul fatwa-fatwa baru.
Apa fatwa Palu? Bolehnya money politik. Kita nuntut tuh. Kelak di akhir zaman tak salah. Tak salah nanti di akhir zaman tuh akan nuntut orang-orang. Para politikus tuh nuntut, majelis ulama, tolong dong kalau fatwakan money politik itu jadi halal. Tak salah. Bisa jadi begitu kelak di akhir zaman. Apalagi mohon maaf kalau ulama dia mohon maaf tak kuat iman, tolong dulu kau buat itu fatwa money politik. Di bawah sudah ada kotak satu kantong. Ada uang satu kantong. Tak difatwakan duit melayang, difatwakan haram, pilih mana? Tergantung iman lagi kalau begitu. Kalau kuat iman dia akan fatwakan itu haram. Tapi kalau tak kuat imannya, di lisan haram, di hati tidak. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita hari ini yang tidak cerdas dengan keadaan demikian, berarti termasuklah kita orang-orang yang menghancurkan Islam itu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab, tahu tidak kalian, kata Umar bin Khattab, siapa orang yang akan menghancurkan agama? Hal tadri man yahdumuddin, kata Umar bin Khattab, tahu tidak kalian siapa yang menghancurkan agama? Yang pertama zalatul alim, ulama yang tergelincir. Ulama yang tergelincir dari kealiman dia. Yang kedua siapa? Munafik. Siapa orang munafik tadi yang kita contohkan tadi? Banyak contohnya orang-orang yang mengingkari syariat Islam, orang-orang yang mengingkari hukum Islam, orang-orang yang menjual agama Islam demi kepentingan mereka. Mereka jual tuh agama Islam demi kepentingan politik mereka. Kami kelak akan jadikan masjid itu Islamic Center. Kami akan jadikan para penghafal Al-Quran itu alim soleh. Baik atau tidak niat itu? Baik Pak. Setelah dia duduk, jadi apa tak jadi? Banyak sekali dosa yang mereka buat, sudah ingkar janji dia. Jadi Bapak Ibu saya katakan, kalau ada calon pemimpin yang umbar janji yang tidak masuk akal, berarti tandanya dia memang pendusta. Memang pendusta. Manusia yang paling sering berjanji itu manusia yang paling berdusta. Jadi kalau Bapak Ibu punya kawan suka berjanji, dia mesti suka mengingkari janji. Kalau ada kawan kita yang sering bersumpah, berarti dia paling sering ingkar sumpah dia. Jadi orang muslim mukmin, orang mukmin tidak akan mungkin mudah berjanji, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena berat Bapak Ibu bagi mereka untuk berjanji itu. Kalau sempat mereka tidak tidak melakukan janji mereka sudah termasuk orang yang ingkar janji. Dosanya berat Bapak Ibu, ingkar janji itu dosanya berat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu masuk dalam kategori hutang. Nah, yang jangan banyak janji. Jangan banyak janji. Baik, itu baru masa seorang pemilih. Maka seorang pemilih harus berdasarkan pada iman dia. Nah, apa yang harus dilakukan bagi seorang pemilih untuk memilih paslon-paslon itu? Tengok terlebih dahulu siapa orangnya, bagaimana orangnya, apa tolak ukurnya, standar agama bagaimana, baru dicoblos. Jangan mentang-mentang dia sering datang ke rumah dicoblos. Yang dikasih cuma 300.000 untuk 5 tahun, bukan 1 tahun. Masih mending 1 tahun 300.000 itu pun tak cukup. 1 hari tak cukup, apalagi tapi kalau 1 miliar bagaimana Pak Ustaz? Pikir-pikirlah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi Bapak Ibu, ini saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Biar kita ini sadar Bapak Ibu, biar kita ini sadar, kita yang harus menolak. Yang di atas itu akan menghalalkan yang haram agar mereka bisa duduk. Yang mereka perdebatkan itu cuma kursi Bapak Ibu, cuma kursi. Kita yang dapat imbasnya kita. Kenapa kita katakan kita yang dapat imbasnya? Kita yang kelak akan mengikuti kebijakan mereka. Kebijakan mereka itu tidak tahu. Kalau yang naik itu pemimpin zolim, maka kebijakannya bisa dipastikan zolim. Kalau yang naik itu pemimpinnya munafik, maka mohon maaf, dia akan buat masyarakatnya menjadi munafik. Kita butuh itu Bapak Ibu. Kita butuh mengecilkan perbuatan-perbuatan yang sudah terlanjur haram, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kita yang harus melawan. Kalau kita umat muslim tidak melawan, sampai kapanpun kita akan seperti ini. Kita ambil contoh. Yahudi itu banyak duit, cuman 14 juta manusianya. Tapi karena dia banyak duit, dia pegang dunia. Dia pegang dunia. Sampai-sampai presiden di Amerika itu yang menentukan mereka. Yang menentukan mereka. Pertanyaannya adalah,
Akankah mereka melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama? Mesti. Untuk apa? Yang penting kami duduk, yang penting kepentingan kami dapat. Jadi ada orang yang punya kepentingan. Nabi kata begini dalam hadisnya, bukan Nabi, Ibnu Khaldun mengatakan begini, kehancuran satu kaum itu adalah ketika pemimpin-pemimpin itu akan berfikir bagaimana berbisnis. Ini kata Ibnu Khaldun, tak salah. Jadi Bapak Ibu begini, kalau ada orang yang punya banyak uang, pemimpin dia fasik, dia atau munafik, dia banyak duit, dia ketika dia duduk menjadi seorang pemimpin, maka berapa banyak duit yang dia habisi tadi? Anggaplah 500 miliar misalkan, maka dia akan ambil duit dia dulu tadi. Terserah bagaimana caranya, karena dia munafik, karena dia fasik, dia akan lakukan menghalalkan yang haram untuk mendapatkan kepentingan dia tadi. Itu baru yang 500 miliar, belum lagi keuntungan-keuntungan yang lain. Jadi tak salah kalau kita dijual besok Bapak Ibu. Jangan salah. Bisa-bisa kita dijual orang besok. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Itu yang etika seorang pemilih. Jadi kita harus bisa dengan iman, dengan akhlak dan ilmu. Kita harus berilmu memilih itu. Tidak bisa ucuk-ucuk milih-milih saja. Karena kelak tangan ini itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka orang yang memilih pemimpin dengan nafsu dia, dengan tujuan dunia, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa. Dan dia termasuk orang yang sudah mengaminkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik, itu yang masalah pemilih. Sekarang pemimpin ideal di dalam Islam, pemimpin standar, bagaimana kami harus memilih mereka kalau begitu Pak Ustaz? Ada standarnya. Apa yang harus kita tengok dari mereka? 6. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita lihat dari calon-calon pemimpin. Ada berapa calon pemimpin kita? Ada 5. Tengok calon pemimpin yang 5 tadi. Satu-satu kita tengok. Ada enggak poin yang 6 ini pada diri mereka? Yang pertama, adil. Bagaimana kita lihat keadilan pada diri mereka? Tengok dia, adil enggak dia pada diri dia sendiri? Kalau tak adil pada diri dia sendiri, berarti bukan itu. Apa contohnya adil pada diri sendiri itu? Contohnya adil pada diri sendiri itu orang yang sering bekerja keras dia, sholat dia, ibadah dia, ikut kajian dia. Itu penting. Karena Bapak Ibu, yang disebut dengan adil pada diri sendiri itu bukan hanya pekerja keras. Orang kerja keras macam-macam, sholat, tak pernah puasa, zakat tidak, itu tidak adil pada diri dia sendiri. Dan dia tidak adil pada agama. Dia tak adil pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ilmu. Berilmu tidak, oh Pak Ustaz ini gelarnya doktor semua nih Pak Ustaz, calon-calon ini doktor semua. Oke. Berarti berilmu. Baik. Sekarang ada standar lain. Ada. Berilmunya dengan iman atau dengan nafsu dia. Banyak orang berilmu tapi mohon maaf, ininya tak berilman. Kita ambil contoh. Yang melarang jilbab itu berilmu atau tidak? Yang baru-baru ini tuh yang melarang jilbab itu berilmu apa tidak? Profesor. Bukan tidak berilmu, profesor. Kira-kira beriman atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau saya mengatakan tak beriman itu. Kenapa kita katakan tak beriman? Kok bisa orang beriman melarang orang berjilbab? Itu masalah atau tidak masalah? Dengan dalih toleransi hak asasi manusia, itu merusak namanya. Maka perlu adanya ilmu dengan iman. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang cerdas itu perlu dengan iman, bukan cerdas doang. Kalau dia cuma cerdas saja tapi tidak didasari pada iman, itu merusak. Kebijakan yang akan diambil mesti merusak, tidak bersandarkan kepada agama. Pemimpin yang kita sebut dengan konteksnya adil, Bapak Ibu boleh lihat hari ini. Boleh lihat hari ini. Kebijakan yang mereka keluarkan itu lebih pro ke Islam atau non Islam? Tengok sendiri Bapak Ibu. Ini keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Kita perlu itu. Yang ketiga, perlu pemimpin itu yang sehat jasmani. Tidak cacat dia, tidak patah tangan dia, tidak sakit-sakitan dia. Ini pemimpin umur dah berapa? 80 tahun. Mau jadi pemimpin juga, oke. Terpilih dia satu hari, besok mati dia. Atau besok masuk rumah sakit dia sakratul maut, selesai. Kata wakilnya, ayah itu yang kuharapkan gitu deh kan. Naik wakilnya langsung. Kan senang hati dia. Artinya apa Bapak Ibu? Carilah pemimpin-pemimpin yang segar bugar sedikit.
Jangan pemimpin-pemimpin yang loyo, lah pakai tongkat pula, kan lain sebagainya. Kemudian normal, yang keempat normal, tidak cacat. Apa yang kita katakan tidak cacat itu? Yang tidak cacat itu pemimpin ya tangannya lengkap, kaki dia lengkap, mata dia lengkap, telinga dia lengkap, tak tuli, tidak buta. Kemudian tidak cacat tangannya, tidak cacat kaki dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kenapa? Biar aktivitas dia berjalan dengan baik. Kalau cacat kaki dia susah nak jalan. Kalau mata dia tak nampak atau buta dia susah dia nak jalan. Bagaimana nak beraktivitas? Kalau tuli dia bagaimana dia nak melakukan sesuatu? Baik. Yang kelima bijak. Pemimpin, calon pemimpin tu harus bijak, tengok dia. Bijak atau tidak? Bijak itu maksudnya bijaksana. Bijaksana ini gimana tolak ukurnya Ustaz? Bijaksana tolak ukurnya, tengok kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Orang dia belum duduk, tengok pada diri dia dan keluarga dia. Maka perlu kita melihat latar belakang dia. Jangan main pilih aja, tunjuk, tengok latar belakangnya. Oh, ternyata latar belakangnya mantan koruptor, misal. Loh kok mantan koruptor kok dipasih dipilih? Tahu kita koruptor, kita pilih juga deh, itu yang bodoh siapa? Jangan tersinggung Bapak Ibu, begitu keadaan kita. Iya memang begitu keadaan kita hari ini. Kalau kita tidak terang-terangan, kita tidak sadar-sadar. Bahasa diplomasi itu tidak membuat kita sadar nampaknya. Sekarang kita tembak terang-terangan. Banyak calon pemimpin-pemimpin itu yang ada di dunia ini tuh mantan koruptor, masih kita pilih. Nah, kalau mantan kan udah tobat Pak Ustaz. Oke, kalau kita tahu karakter dia. Kalau kita tak tahu karakter dia. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk melihat latar belakang. Yang keenam, berani. Yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting dari seorang pemimpin itu adalah berani. Berani ndak dia, mohon maaf, berani ndak calon pemimpin ini kelak ketika mereka duduk menumpas kemungkaran, memboikot produk Israel, menutup atau melarang dan tidak boleh memberikan izin kepada produk-produk Israel untuk masuk. Berani atau tidak? Kalau berani dia pilih. Kalau ada hari ini calon pemimpin yang 5 ataupun 8 orang ini berani mengatakan kami tidak akan kasih izin semua produk Israel masuk ke Riau. Ah, kalau ada begitu Bapak Ibu pilihlah. Kalau ada. Pertanyaannya ada enggak? Masalah ikut piti masuk apa? Itu tanya. Berani enggak mereka menumpas LGBT? Berani enggak mereka menumpas Syiah, aliran-aliran sesat? Berani enggak mereka melawan para koruptor? Buat kebijakan-kebijakan yang bisa melawan mereka. Itu yang kita pentingkan hari ini Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa hari ini kita kesulitan mencari orang-orang seperti Umar bin Khattab? Kenapa? Karena kita tak bersandarkan pada agama, yang kita sandarkan pada dunia, yang kita sandarkan kepada nafsu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ini cerita sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Profesor Dr. Yunahar Ilyas itu Majelis Ulama Indonesia. Beliau katakan kepada para anggota dewan itu, kalian baca buku Umar bin Khattab, kata beliau, biar karakter-karakter itu terbentuk, karakter-karakter pemimpin itu terbentuk dalam diri setiap anggota dewan itu. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka satu, kalau gitu belikanlah kami buku. 500 orang masa minta kepada seorang profesor untuk belikan buku. Anggota dewan, apa nggak punya duit mereka untuk membeli buku yang bisa membentuk karakter kepemimpinan mereka? Mereka nggak mau. Artinya apa? Takut. Apa yang mereka takutkan? Kalau seandainya muncul Umar bin Khattab yang lain, mohon maaf, sulit nak korupsi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita butuh pemimpin yang berani sekarang. Nah, makanya Bapak Ibu kita keliling. Kami keliling-keliling masjid untuk menyampaikan ini. Poinnya hampir sama. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja. Paling tidak kita sadar dulu. Kita ini sedang diinjak-onjak orang. Kita tak sadar. Kita udahlah, itu tak urusan kita, tak urusan. Siapa bilang ini bukan urusan kita Bapak Ibu? Ini urusannya umat muslim. Urusannya umat muslim. Menjauhkan umat muslim dari perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran itu kewajiban seluruh umat muslim. Bukan orang, bukan ulama, bukan ustadz. Tapi kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sebelum saya tutup. Maka apa kata Umar bin Khattab? Saya akan angkat pandangan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab dalam buku The Great
the great leader Umar bin Khattab oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Syekh As-Salabi. Yang pertama kata Umar bin Khattab, tips memilih pemimpin tadi yang harus dilihat dari seorang pemimpin tadi, yang pertama apa kata dia? Bertakwa. Semuanya bertakwa Pak Ustaz. Nah, kalau semuanya bertakwa, ikhtiar kita lagi, istikharah kita. Tapi tidak begitu Pak Ustaz, semuanya fasik Pak Ustaz. Apa caranya? Nah, kalau semuanya Bapak Ibu tengok nih calon nih, semuanya fasik misalkan, kalau semuanya fasik, cari yang paling sedikit kefasikannya. Semuanya sedikit fasik ya Pak Ustaz, cari yang paling banyak ibadahnya. Semuanya banyak ibadahnya Pak Ustaz, cari yang paling rajin ke masjid. Kalau tak rajin ke masjid tak ada. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi semuanya rajin ke masjid Pak Ustaz, ikhtiar aja lagi. Ikhtiar sama-sama. Kalau semuanya rajin ke masjid. Tapi kalau tidak rajin ke masjid, itu muskilah itu Bapak Ibu. Muskilah itu dah masalah itu. Pemimpin kalau sudah tak nampak dari masjid itu susah. Tolak ukurnya yang pertama bertakwa Bapak Ibu. Yang kedua memiliki kesabaran dan optimisme kata Umar bin Khattab. Orang-orang yang memiliki kesabaran. Salah satu tipe karakter Umar bin Khattab itu dia optimis, sabar, harus tegas. Yang ketiga harus tegas. Kita punya pemimpin tegas dah hari ini. Kita punya Bapak Ibu pemimpin tegas dah hari ini. Yang dulu kita anggap tegas itu siapa? Soekarno, Soeharto. Setelah itu ada tak? Tidak ada. Anies Baswedan dah tak naik dah Pak. Kita berharap Bapak Ibu, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita ini punya pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, yang tegas. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nih terakhir poin dari saya Bapak Ibu, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau pemimpin yang duduk itu munafik, mesti rakyat yang memilih itu munafik. Kenapa? Itu yang mengatakan Nabi. Cerminan pemimpin itu cerminannya rakyat dia. Kenapa? Tidak mungkin orang beriman memilih orang munafik. Mesti orang munafik yang memilih munafik. Koruptor akan memilih orang beriman. Kecil kemungkinan Pak. Mesti koruptor juga akan memilih calonnya yang koruptor. Kenapa? Biar sama-sama kelak korupsi. Kalau enggak, gimana caranya? Kalau kita koruptor memilih dia yang pemimpin-pemimpin alim soleh, besok naik pemimpin alim diusutnya. Ini mantan-mantan koruptor nih. Tarik nih. Masuk penjara. Rugi aku milih kau nih. Kan gitu. Ujung-ujungnya menjadi masalah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Keempat, harus cerdas kata Syekh Muhammad Salabi mengutip daripada Umar bin Khattab tadi, harus cerdas. Kenapa Bapak Ibu harus cerdas? Bapak Ibu, kita butuh hari ini pemimpin yang cerdas dan berani berijtihad. Umar bin Khattab itu pemimpin yang pertama sekali yang berani berijtihad setelah Nabi. Kalau Nabi dah paham kita Bapak Ibu, tapi setelah Nabi yang berani berijtihad cuma Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu berijtihad. Satu di antaranya Al-Quran yang sampai hari ini kita pegang Bapak Ibu nih, dulu namanya mushaf. Idenya itu Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ini, tuh ide Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau itu. Kata Abu Bakar, tidak, yang tidak dilakukan Nabi tidak akan aku lakukan. Kata Umar bin Khattab, besok generasi kita nggak kenal Quran. Ide siapa yang punya? Ijtihadnya siapa? Umar bin Khattab. Salat tarawih, ide siapa? Nabi cuma 3 kali sholat, habis itu balik sholat di rumah. Tidak ada lagi orang sholat setelah itu. Masa Abu Bakar juga tidak. Tapi kata Umar, ni'mal bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah kata Umar, sholat tarawih. Dibuatnya sholat tarawih berjamaah. Itu yang lakukan siapa? Umar bin Khattab. Kalau ada, kita butuh pemimpin begitu. Perda-perda yang tidak syariah disyariahkan. Penting-penting kita cari pemimpin yang pro terhadap perda-perda syariah. Ini tidak, perda-perdanya begitu-begitu saja. Kita cari perdanya Ustaz, apa itu? Mendirikan, mohon maaf, bagaimana hukumnya peraturan daerah mengizinkan pendirian diskotik. Lah yang kayak gitu tuh tak perlu izin. Tak izin pun dia jalan. Tak izin saja dia jalan. Kenapa kok bisa jalan tak izin? Ya karena itu tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Masih kita pilih pemimpin yang begini. Sulit kita Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita tak cerdas. Nah baik Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu,
untuk kembali kepada khitah kita, orang-orang yang beragama Islam. Mari sama-sama kita kuatkan iman kita. Pilkada itu bukan ajang merusak akidah dan iman. Pilkada bukan ajang merusak akidah dan iman. Justru pilkada itu cara kita memperkuat iman. Tolak semua apapun yang bentuknya gratifikasi, mau suap apapun dan lain sebagainya, tolak. Kalau kami tolak, kami tak makan, Pak Ustadz. Jaga harga diri dan harga diri agama. Kehormatan agama, kehormatan kita wajib kita jaga. Jangan kita rendahkan diri kita hanya karena fulus yang tidak seberapa. Pertanyaannya, sebelum Anda menerima duit suap tadi, apakah Anda tidak makan? Kan makan. Orang ngasih duitnya cuma sekali dalam 5 tahun pun. Mending kalau setiap waktu. Ini cuma sekali dalam 5 tahun pas mau pilkada. Kemudian dia katakan, kalau tidak kami terima Pak Ustadz duit itu kami tak makan. Emang sebelumnya tidak makan? Sebelum dikasih duit tak makan? Makan juga kan? Artinya Bapak Ibu berpikir dengan logika. Sehat-sehatkan akal fikir kita, kuatkan iman kita, karena hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang ingin merusak nilai-nilai agama. Kelak kalau agama ini rusak, mohon maaf, imbasnya bukan kepada kita, imbasnya pada generasi kita. 20 tahun yang akan datang, generasi kita tidak mengenal nilai-nilai agama. Berpikir untuk memikirkan masa depan Bapak Ibu, karena generasi kita yang akan meneruskan kita, bukan kita. Bapak Ibu yang sudah tua-tua mungkin tak lama lagi, tapi mereka yang 20 tahun yang akan datang yang akan menikmati hasil tanam kita. Kita tanamkan keburukan, mereka yang menikmati keburukan itu. Kita tanamkan kebaikan, mereka yang akan menikmati kebaikan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Allahumma aslih imamana ya Rabb. Allahumma aslih imamana ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'uluman tanfa'una.